pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 3 November 2022. Berita pertama, pada hari ini indeks harga saham gabungan ditutup terkoreksi pada perdagangan Rabu. IHSG terpantau melemah 0,52% atau 36,61 poin. Sepanjang perdagangan IHSG bergerak pada rentan harian 6.976,87 hingga 7.074,23. Sektor perindustrian memimpin pelemahan indeks komposit dengan koreksi sebesar 1,39% dan juga sektor keuangan yang turut melemah sebesar 0,56%. Kapitalisasi pasar terpantau pada posisi 9.351,09 triliun rupiah dan sebanyak 21,6 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai 13,69 triliun rupiah. Saham PT Telkom Indonesia paling banyak ditransaksikan secara nilai yang mencapai 805,59 miliar rupiah. Saham Telkom turun 4,52%. Lalu saham PT Bank Rakyat Indonesia yang ditransaksikan senilai 671 miliar rupiah. Saham BBRI pun melemah sebesar 1,07%. Selanjutnya ada saham PT Bank Mandiri dengan nilai transaksi 577,57 miliar rupiah dan saham PT Bank Sentral Asia sebesar 510,54 miliar rupiah. Saham BMRI melemah hingga 3,12% dan BBCA turun 0,57%. Beberapa saham big caps juga terlihat meluncur ke zona merah. Saham PT Chandra Asri Petrosmikal tertekan 4,15%. Lalu saham PT Sumber Alvaria Trijaya melemah 3,99%. Dan saham PT Astra Internasional terkoreksi 2,28%. Bursa saham Asia ditutup bervariasi. Di sisi lain, indeks utama bursa saham Amerika Serikat berada di zona merah. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat mengalami penurunan. Yield obligasi negara acuan Amerika Serikat tenor 10 tahun sempat turun ke bawah 4%. Dari dalam negeri, pelaku pasar masih mencermati rilis data dari Badan Pusat Statistik terkait inflasi periode Oktober 2022 yang tercatat 5,71% secara tahunan. Lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu 5,95%. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan kembali tersungkur di zona merah. IHSG pada perdagangan Rabu terkoreksi 0,52%. Investor asing mencetak penjualan bersih senilai 367,37 miliar rupiah di seluruh pasar. Analis MNC Sekuritas Heritia Wicaksana mengatakan bahwa pergerakan IHSG kemarin terpengaruh oleh bursa global yang cenderung terkoreksi, terutama bursa di Amerika Serikat. Investor nampaknya masih mengkhawatirkan berlanjutnya pengetatan moneter yang dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Analis Panin Sekuritas Christian Anderson Yuwono menambahkan, terdapat sejumlah sentimen yang akan membayangi pergerakan IHSG pada hari ini. Pertama, sentimen dari dalam negeri berupa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kedua, sentimen dari luar negeri yakni indikasi kinerja manufaktur di Amerika Serikat, Eropa, dan Cina yang terkontraksi. Di sisi lain, tingkat inflasi masih relatif tinggi. Karena itu, Christian memprediksi IHSG hari ini akan bergerak di kisaran support 6.985 dan resisten di 7.120. Sedangkan Heritia menilai setelah sempat terkoreksi ke bawah 6.974, IHSG rawan kembali melemah ke level 6.900 hingga 6.937. Support IHSG berada di 6.938 dan resisten di 7.050. Analis realis Sekuritas Lukman Hakim mengatakan pelaku pasar akan merespon keputusan terbaru The Fed dan Bank of England terkait suku bunga acuan, sehingga pasar saham berpotensi volatil dan cenderung terjadi aksi ambil untung atau profit taking. Lukman mengatakan ada potensi terjadinya capital outflow dari investor asing sehingga penguatan dolar Amerika Serikat yang terjadi. Investor juga harus cermat karena bulan November biasanya IHSG cenderung melemah. Prediksi Lukman, IHSG hari ini akan bergerak di rentan 6.960 hingga 7.045. Untuk perdagangan hari ini, Lukman menyarankan investor untuk mencermati saham BTPS
MAPI, dan GZCO. Sementara Christian merekomendasikan saham ISA, Film, INKP, ESA, DMAS, CPIN, dan juga MDKA. Sedangkan Herditia menyarankan investor mencermati saham HMSP, BSDE, dan juga FREN. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terus melesat pada perdagangan Rabu. Kenaikan harga emas terjadi di tengah pertemuan 2 hari Komite Pasar Terbuka Federal yang justru membuat indeks dolar Amerika Serikat melemah. Investor memberikan perhatian besar pada rapat The Federal Reserve Bank Sentral Amerika Serikat yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Pada perdagangan Rabu, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange melesat 6,2 US dollar menjadi 1.656,15 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot harga emas juga menguat 5,78 US dollar ke level 1.653,28 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun 0,12% menjadi 111,227. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp944.000, naik Rp8.000 jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp830.000 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp10.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia melanjutkan kenaikan pada perdagangan Rabu petang. Data industri Amerika Serikat yang menunjukkan adanya penurunan tak terduga stok minyak mentah di negeri Paman Sam menjadi katalis pendorong harga. Hal tersebut menandakan masih adanya prospek peningkatan permintaan meskipun terjadi kenaikan suku bunga yang signifikan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Pada perdagangan Rabu 2 November kemarin, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember 2022 menguat 1,06% menjadi 89,31 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari 2022 juga menguat 0,87% ke level 95,47 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Berdasarkan data dari American Petroleum Institute, stok minyak mentah Amerika Serikat secara mengejutkan mengalami penyusutan sebesar 6,5 juta barel pada pekan lalu. Data American Petroleum Institute juga menunjukkan bahwa adanya permintaan minyak mentah tetap stabil di Amerika Serikat, meskipun ada tekanan dari kenaikan inflasi dan tingginya suku bunga acuan. Investor masih menunggu rincian lanjutan mengenai hal tersebut dari hasil rapat The Fed pekan ini. Pergerakan harga minyak juga didukung oleh sinyal positif dari OPEC. Kelompok ini memperkirakan bahwa permintaan minyak global akan tinggi selama beberapa bulan mendatang. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi melemah pada perdagangan Kamis. Pergerakan mata uang Garuda utamanya tertekan sejumlah sentimen global. Pertama, pelaku pasar akan merespon hasil rapat Federal Open Market Committee yang akan diumumkan Kamis dini hari waktu Indonesia. The Fed diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Ini bisa mendorong naik kurs dolar Amerika Serikat. Kedua, pelaku pasar bersiap menyikapi rilis data non-farm payroll Amerika Serikat periode Oktober. Konsensus analis memprediksi NFP cuma mencapai 190.000, turun dari 263.000 di September. Tingkat pengangguran juga diprediksi naik dari 3,5% di September menjadi 3,6% di Oktober. Rupiah kemungkinan tetap melemah pekan ini. Tutur Sutopo Widodo, Presiden Komisioner HFX Internasional berjangka kemarin. Meski begitu, data PMI sektor manufaktur Indonesia yang masih berada di zona ekspansif, yakni 51,8 akan menahan agar rupiah tak melemah dalam. Ini menandakan adanya optimisme pelaku usaha terus meningkat, ucap Ibrahim Aswabi, Direktur Laba Forex Indo berjangka.
Ibrahim mengestimasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini akan bergerak fluktuatif, namun ditutup melemah dengan rentan pergerakan 15.630 hingga 15.700 rupiah. Sementara Sutopo memprediksi pergerakan kurs rupiah berada di 15.610 hingga 15.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedes Renandalas pamit undur diri, sampai jumpa.